Anda dapat berapa uang Bang dari Ya, nanti akan kita dalami tentang hal-hal itu. Dari Jawa. Ini yang Kimot. Ini yang buka aja ini maskernya nih. Buka aja maskernya. Buka aja maskernya nih. Biar tanda. Keras sekali nih. Biar tanda, biar tanda. Biar tanda nih. Ah, inilah nih. Si Kristo mana Kristo? Motor ini ya. Keras sekali nih. Enggak. Bukan anak di umur kan? Bukan anak di bawah umur. Oh, siap. Ini ke ketuanya. Oh, ketuanya. Oh, ini yang keras nih ya. Kan dulu kepalanya Jangan lah. Gitu. itulah manis ya kan. dijadiin pembelajaran biar nggak terulang lagi ya. Tidak dijalani, mudah-mudahan berlaku baik, keringanan. Oke. Tahu teman-teman jangan main biasaan ya. Dengar kata Pak Kasat sama Pak Kapolres ya. Bapak Kasat ini baik kok. Ini 3 orang tersangka ini perannya seperti apa? Jadi terima kasih rekan-rekan. Sore ini kita rilis 3 kasus. Satu terkait dengan pertambangan ilegal dulu. Kita dalam waktu cukup singkat kita berikan waktu kepada penyidik kurang lebih kurun waktu 2 minggu. Kami lakukan pemeriksaan secara maraton. Kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi, kita lakukan pemeriksaan terhadap korban, termasuk kita membutuhkan waktu kemarin. Kenapa agak cukup lama? Ini 2 minggu berjalan karena kita juga menghadirkan ahli dari provinsi. Karena alhamdulillah dari hasil serangkaian penyelidikan kita sudah menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama inisial SM, umur 51 tahun, dia sebagai pemilik usaha pertambangan dari CV Berkah Pulau Jaya. Dan tersangka kedua AFM, ini sebagai operator ekskavator. Dan yang ketiga DIM, itu sebagai mandor. Kenapa kita tetapkan ketiga orang tersangka? Karena memang pada prinsipnya kasus ini merupakan kasus pertambangan ilegal. Jadi siapa yang berhak bertanggung jawab setelah kita lakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Pak Ujona, 3 orang inilah yang patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian. Aktivitas ilegalnya sejak kapan? Nanti bisa ditanya dari kapan. Nanti kalau dari kami kemarin pemeriksaan kurang lebih ada lebih sekitar 2 tahun. Jadi untuk sekarang lokasi diberhentikan atau tetap beraktivitas? Kemarin sudah kita polis lain, ekskavator pun juga diamankan, termasuk ada dump truck sudah kita amankan karena sebagai alat bukti nanti untuk persidangan. Nah, untuk yang meninggal pertanggungjawabannya seperti apa terhadap para tersangka ini? Kalau untuk korban sendiri, saya dengar dari pihak keluarga pelaku berupaya untuk melakukan upaya ke korban. Namun demikian, di kami karena ini berkaitan dengan nyawa, jadi kami berprinsip bahwa kasus ini harus tetap maju, biarkanlah nanti proses berjalan dan menjadi pertimbangan hakim. Informasi yang luka-luka kemudian katanya meninggal kemudian. Yang luka nanti saya cek ya, yang luka cuma 1 kemarin. Iya, meninggal kemudian. Kemudian kabarnya ini cukup, ada lagi Bang? Untuk yang motor komandan, sama yang bom molotov itu sebenarnya apakah sudah janjian ada konflik antara para geng motor atau gimana kemudian? Jadi Bom molotov. ini ceritanya sebenarnya seperti ini. Kenapa akhir-akhir ini dari kelompok batubara ini menyerang di Asahan? Jadi ini konflik yang dimulai antara kelompok SBD dengan kelompok mana yang dari Asahan? Wakleng. Karena dari kelompoknya SBD ini kalah, mereka menyimpan denda. Jadi berulang kali tiap mingguan, makanya kita lakukan upaya penindakan ini supaya untuk menghentikan. Jangan ada lagi kelompok geng motor dari batubara yang masuk ke ini. Peringatan untuk geng motor yang lain, terutama dari kelompok geng motor SBD, kelompok geng motor Pekong. Jangan lagi ada yang bertindak di wilayah hukum perusahaan kami, karena kami sudah berikan contoh. Jadi kami harapkan adik-adik kita sayangi keluarga Anda, sayangi masa depan Anda, dan mari kita jaga wilayah kabupaten. Apa aja yang dialami sama korban, Komandan? Kalau korban kebetulan pada saat di TKP, begitu pelaku datang, korban berhamburan lari. Jadi tertinggallah keretanya. Jadi hanya kereta lah. Nah, yang untuk kasus kedua, itu umur berapa korban? Kalau yang kasus kedua kebetulan ini kejadian di bulan 5. Umurnya masih di bawah umur? Nanti aku kasih tahu ya Bang datanya nih ya Bang. Iya. Nanti kami sembunyikan. Iya. Umurnya ya kemudian. Korban umur 17. Kalau kronologisnya kurang lebih
ini ada keterlibatan dua geng motor SBD versus P44. Jadi mereka akan tawuran, kalah jumlah, korban yang dikejar dibacok seperti video tadi, kalah. Jadi untuk kasus ini pun akan kami atensi, nanti pelaku-pelaku yang lain juga akan kita. Ini gimana SBD? Nah, apakah ada keterkaitan dengan yang sama tadi? Sama. Rangkaian dari kelompok yang SBD ini juga bagian dari itu. Nah, kemudian untuk para tersangka, apakah masih di bawah umur atau udah Kalau yang kasus pertama tadi yang 6 orang itu 4 orang di bawah umur, 2 sudah cukup umur. Kalau yang kedua, Yang kedua masih di bawah umur. semuanya kurang lebih. Baru satu yang kita tetapkan tersangka. Nanti mohon doanya supaya depan bisa kita ungkapkan. Oke, cukup.